Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Universitas Raya dengan notar 2201421 dari kelas TD 11. Izinkan saya mempresentasikan hasil kerja saya mengenai sistem kemudi pada mata kuliah Teknik Sarana Jalan Raya yang diampu oleh Bapak Insinyur Fadli Rozak, MPD MT. Baik, kita akan langsung masuk ke materinya. Fungsi sistem kemudi adalah untuk mengatur arah kendaraan dengan cara membelokkan roda depan. Bila roda kemudi diputar, steering kolom akan meneruskan tenaga putarnya ke steering gear. Steering gear memperbesar tenaga putar ini sehingga dihasilkan momen yang lebih besar untuk menggerakkan roda depan melalui steering linkage. Tipe sistem kemudi yang digunakan tergantung dari model mobil, sistem pemindah daya dan suspensinya, apakah mobil penumpang atau komersil, dan seterusnya. Tipe yang digunakan sekarang adalah recirculating ball dan rack and pinion, khususnya untuk mobil penumpang seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Di sebelah kiri merupakan kemudi tipe recirculating ball, sedangkan di sebelah kanan merupakan gambar kemudi tipe rack dan pinion. Materi selanjutnya kita akan membahas 3 bagian utama sistem kemudi. Sistem kemudi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu steering column, steering gear, dan juga steering linkage. Steering column terdiri dari main shaft yang meneruskan putaran roda kemudi ke steering gear, dan kolom tube yang mengikat main shaft ke bodi. Ujung atas dari main shaft dibuat meruncing dan bergerigi, dan roda kemudi diikatkan di tempat tersebut dengan sebuah mur. Steering column juga merupakan mekanisme penyerap energi yang menyerap gaya dorong dari pengemudi pada saat terjadinya tabrakan. Steering column dipasang pada bodi melalui bracket kolom tipe breakaway, sehingga steering column dapat bergeser turun pada saat terjadinya tabrakan. Bagian bawah main shaft dihubungkan pada steering gear melalui flexible joint atau universal joint yang berfungsi untuk memperkecil pengiriman kejutan yang diakibatkan oleh keadaan jalan di steering gear ke roda kemudi. Di samping mekanisme penyerap energi, pada steering kolom kendaraan tertentu terdapat sistem kontrol kemudi, misalnya mekanisme steering lock untuk mengunci main shaft, mekanisme tilt steering untuk memungkinkan pengemudi menyetel posisi vertikal roda kemudi, telescopic steering untuk mengatur panjang main shaft agar diperoleh posisi yang sesuai, dan sebagainya. Berikut adalah gambaran tilt steering dan juga telescopic steering yang dapat disesuaikan olai pengemudi. Untuk catatan penting, yaitu bila melepas roda kemudi, main shaft jangan dipukul dengan palu karena dapat menyebabkan plastik pinnya patah. Gunakanlah SST untuk melepas roda kemudi. Berikut adalah gambar mekanisme penyerap energi steering column. Dari normal condition menjadi during collision. Kemudian gambar berikut merupakan mekanisme steering lock. Masuk ke pembahasan bagian berikutnya, yaitu bagian steering gear. Steering gear tidak saja berfungsi untuk mengarahkan roda depan, tetapi dalam waktu yang bersamaan juga berfungsi sebagai gigi reduksi untuk meningkatkan momen agar kemudi menjadi ringan. Untuk itu diperlukan perbandingan reduksi yang disebut juga perbandingan steering gear, dan biasanya perbandingan steering gear antara 18-20 berbanding 1. Perbandingan yang semakin besar akan menyebabkan kemudi menjadi semakin ringan, akan tetapi jumlah putarannya akan bertambah banyak untuk sudut belok yang sama. Ada beberapa tipe steering gear, tetapi yang banyak digunakan dewasa ini adalah recirculating ball dan rack and pinion. Tipe yang pertama digunakan pada mobil penumpang ukuran sedang sampai besar dan mobil komersil, sedangkan tipe kedua digunakan pada mobil penumpang ukuran kecil sampai sedang. Referensi perbandingan steering gear. Untuk tipe recirculating ball, perbandingan steering gear diperoleh dengan cara membagi jumlah putaran roda kemudi dengan jumlah gerakan Pitman arc.
dapat dirumuskan sebagai jumlah putaran roda kemudi dalam satuan derajat dibagi dengan jumlah gerakan Pitman arm dalam satuan derajat. Untuk tipe rack and pinion, perbandingan steering gear diperoleh dengan cara membagi jumlah putaran roda kemudi dengan sudut kemudi roda depan yang dapat dirumuskan sebagai jumlah putaran roda kemudi dalam satuan derajat dibagi dengan besarnya sudut belok roda depan dalam satuan derajat. Berikut adalah bagian steering gear. Untuk yang sebelah kiri ini merupakan tipe recirculating ball, sedangkan yang sebelah kanan ini merupakan steering gear untuk tipe rack and pinion. Bagian yang terakhir yaitu steering linkage. Steering linkage terdiri dari rod dan arm yang meneruskan tenaga gerak dan steering gear ke roda depan. Walaupun mobil bergerak naik turun, gerakan roda kemudi harus diteruskan ke roda-roda depan dengan sangat tepat atau akurat setiap saat. Ada beberapa tipe steering linkage dan konstruksi join yang dirancang untuk tujuan tersebut. Bentuk yang tepat sangat mempengaruhi kestabilan pengendaraan. Lalu di sini terdapat tipe-tipe steering linkage. Yang pertama yaitu tipe steering linkage untuk suspensi rigid. Steering linkage tipe ini terdiri dari Pitman arm, drag link, knuckle arm, tie rod, dan tie rod end. Tie rod memiliki pipa untuk menyesuaikan panjangnya rod. Tipe steering linkage untuk suspensi rigid dapat dilihat dalam gambar ini. Kemudian tipe kedua yaitu tipe steering linkage untuk suspensi independen. Pada tipe ini terdapat sepasang tie rod yang disambungkan dengan relay rod. Pada tipe rack dan pinion, rack berfungsi sebagai relay rod. Sebuah pipa dipasang di antara tie rod dan tie rod end untuk menyetel panjangnya rod. Berikut adalah gambar steering linkage untuk tipe recirculating ball dan juga steering linkage untuk tipe rack and pinion. Setelah mempelajari mengenai sistem rem, kita akan lanjut belajar mengenai sistem kemudi dari sebuah kendaraan ringan. Sistem kemudi merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk mempermudah pengendara dalam mengontrol arah dan laju kendaraan. Hal tersebut dapat diterapkan baik pada saat kendaraan diam, bergerak maju, ataupun bergerak mundur. Dalam pengoperasiannya, suatu sistem kemudi memerlukan komponen-komponen yang dapat membantu teroperasinya sistem. Komponen utama dari sistem kemudi yaitu steering wheel, steering column, steering gear, dan steering linkage. 1. Steering wheel. Steering wheel merupakan bagian yang bersentuhan langsung dengan pengemudi. Komponen ini berfungsi sebagai sinyal pertama dari sistem kemudi yang memberi arah sesuai dengan keinginan pengemudi. 2. Steering column atau batang kemudi. Steering column atau batang kemudi adalah komponen utama pada sistem kemudi yang terdiri dari main shaft dan column tube. Main shaft berfungsi meneruskan putaran roda kemudi ke steering gear, dan column tube berfungsi mengikat main shaft ke bodi. 3. Steering gear. Steering gear atau disebut roda gigi kemudi, berfungsi untuk mengarahkan roda depan, selain itu juga berfungsi sebagai gigi reduksi untuk memperbesar momen, agar kemudi menjadi ringan dan gangguan-gangguan terhadap roda tidak langsung dirasakan oleh pengemudi. 4. Steering linkage. Steering linkage berfungsi memindahkan tenaga dari roda kemudi ke roda-roda depan kendaraan. Walaupun mobil bergerak naik dan turun, gerakan roda kemudi harus diteruskan ke roda-roda depan dengan sangat tepat setiap saat. Selain beberapa komponen kemudi tersebut, masih ada beberapa komponen kemudi yang lain yang tergantung. Setelah mempelajari mengenai sistem rem, kita akan lanjut belajar mengenai sistem kemudi dari sebuah kendaraan ringan. Sistem kemudi merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk mempermudah pengendara dalam mengontrol arah dan laju kendaraan. Sistem power steering memiliki sebuah booster hidraulis di bagian tengah mekanisme kemudi agar kemudi menjadi lebih ringan. Dalam keadaan normal, beratnya putaran roda kemudi adalah 2-4 kg.
Sistem power steering direncanakan untuk mengurangi usaha pengemudian bila kendaraan bergerak pada putaran rendah dan menyesuaikannya pada tingkat tertentu bila kendaraan bergerak mulai kecepatan medium sampai kecepatan tinggi. Kita akan membahas tipe-tipe power steering. Yang pertama, tipe integral. Sesuai dengan namanya, yaitu integral, kontrol valve dan power piston terletak di dalam gearbox. Sedangkan tipe gear yang dipakai ialah recirculating ball. Diperlihatkan di sini mekanisme sistem power steering tipe integral. Bagian yang utama terdiri dari tangki reservoir yang terisi dengan fluida, fan pump yang membangkitkan tenaga hidrolis, gearbox yang berisi kontrol valve, power piston dan steering gear, pipa-pipa yang mengalirkan fluida, dan selang-selang fleksibel. Berikut adalah gambar dari tipe power steering integral dan juga penampang power steering gearbox. Tipe kedua yaitu tipe power steering rack and pinion. Power steering tipe ini kontrol valve-nya termasuk di gear housing dan power piston terpisah di power cylinder. Tipe rack and pinion hampir sama dengan tipe integral. Berikut adalah gambar dari tipe power steering rack and pinion dan juga penampang gear housing. Fan pump. Gambar berikut memperlihatkan fan pump yang membangkitkan tenaga hidrolis. Pada bagian atas pompa terdapat reservoir yang selalu terisi dengan fluida khusus, dan permukaan fluida harus selalu diperiksa secara teratur. Untuk tujuan tersebut, bila seseorang memeriksa tinggi permukaan fluida, pengecekan kondisi fluida perlu dilakukan termasuk temperatur fluida, adanya gelembung atau fluida menjadi keruh. Berikut adalah gambar penampang fan pump. Untuk referensi, volume fluida power steering tidak dapat berubah kecuali jika terdapat kebocoran. Berikut akan kita simak video mengenai cara kerja. Hal yang menakjubkan tentang mobil adalah jika Anda memiringkan roda depan seperti yang ditunjukkan, seluruh kendaraan akan berbelok. Namun, mengapa kendaraan tidak bergerak lurus terus, bahkan setelah roda dimiringkan? Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini, kita harus memahami ilmu fisika di balik penemuan paling penting umat manusia, fisika roda. Dalam sebuah roda yang bergulir sempurna, kecepatan roda pada titik kontak harus selalu nol. Ini akan memastikan bahwa tidak akan ada selip antara jalan di tempat dan roda di titik kontak. Tetapi, bagaimana roda yang bergerak memiliki kecepatan nol pada suatu titik di permukaannya? Kondisi ini bisa terjadi karena roda memiliki dua jenis gerak. Roda bergerak searah dengan arah mobil dan juga berputar sepanjang porosnya. Ketika kita menjumlahkan dua komponen ini di bagian bawah roda, Anda dapat melihatnya berada di arah yang berlawanan dan membatalkan satu sama lain. Ingat prinsip sederhana roda bergulir ini, dan Anda akan dapat memahami mekanisme kemudi dengan sempurna. Anggap bahwa bahkan setelah roda berbelok, mobil tetap bergerak lurus. Mari kita periksa kecepatan rotasi dan translasi pada titik kontak roda. Anda dapat melihat bahwa kecepatan rotasi berbelok, namun kecepatan translasi lurus. Oleh sebab itu, kecepatan tidak akan membatalkan satu sama lain dan ini akan menyebabkan tergelincir. Satu-satunya cara untuk mencapai kondisi kecepatan nol adalah dengan memastikan kecepatan translasi juga berbelok. Ini hanya mungkin terjadi ketika seluruh mobil berbelok sehubungan dengan titik pusat tertentu. Fakta ini tertampil dengan sempurna dalam snapshot ini. Di sini, keempat roda memenuhi kondisi berputar yang sempurna. Satu hal utama yang perlu dicatat di sini adalah bahwa untuk berbelok sempurna, garis tegak lurus roda depan harus bertemu sumbu roda belakang pada titik yang sama. Kondisi ini adalah prinsip kemudi. Jika Anda mengamati dengan teliti, Anda akan melihat bahwa sudut-sudut yang berputar oleh roda kiri dan kanan tidak sama. Gambar ini menunjukkan, jika roda depan diputar dengan sudut yang sama, garis roda tidak akan bertemu pada titik yang sama. Ini berarti bahwa untuk kemudi yang sempurna, roda kiri dan kanan harus berputar pada sudut yang berbeda. Mekanisme kemudi digunakan untuk mengeksekusinya. Mekanisme kemudi yang paling umum digunakan di kendaraan modern adalah jenis rack and pinion. Mari kita lihat bagaimana mekanisme ini berhasil mengendalikan kendaraan.
Rek adalah pusat mekanisme. Rek ini dibatasi sehingga hanya bisa bergerak dalam garis lurus. Pinion yang berasal dari kemudi bisa menggerakkan rek. Bagian yang disebut dengan kemudi terpasang di kedua roda. Lengan kemudi ini dibatasi sehingga hanya memiliki gerak rotasi sepanjang sumbu yang ditampilkan. Lengan kemudi terhubung ke rangka mobil melalui bantalan roll yang memastikan hanya berbelok. Tie rod menghubungkan lengan kemudi ke rek. Tie rod bisa bergerak translasi dan rotasi. Sekarang, amati apa yang terjadi pada roda ketika rek bergerak. Anda bisa melihat bahwa roda kiri dan kanan berputar pada sudut yang berbeda. Jika Anda mengikuti titik pertemuan roda kiri dan kanan, Anda bisa melihat titik pertemuan selalu berada di garis roda belakang. Jadi, mekanisme rek dan pinion sempurna memenuhi kondisi yang dibutuhkan kemudi. Maka dari itu kendaraan berbelok tanpa tergelincir. Kemudi yang telah kita diskusikan sejauh ini adalah tipe manual. Saat ini bantuan motor listrik di power steering sering digunakan pada kebanyakan mobil. Kemudi daya listrik membuat aksi kemudi menjadi lebih mudah dan lebih akurat. Unit power steering yang dibantu ditunjukkan di sini. Di sini, motor brushless DC menggerakkan kolom kemudi dan pinion. Motor mampu berputar searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Unit kontrol elektronik atau ECU menentukan jumlah daya yang harus ditransfer motor ke kolom. ECU memerlukan input seperti torsi yang digunakan pengemudi pada roda kemudi, sudut kemudi, kecepatan roda kemudi, dan kecepatan kendaraan. Dan kemudian memutuskan torsi yang tepat untuk diberikan. Sensor berbasis efek Hall dan pengaturan batang torsi digunakan untuk mengukur input torsi pengemudi. Karena adanya bantuan tenaga motor, rotasi roda kemudi menjadi mudah bagi pengemudi. Apakah Anda pikir ini adalah mekanisme yang sempurna? Tunggu sebentar dan pikirkan apa yang terjadi pada kemudi dalam kasus kegagalan motor. Anda mungkin menyadari suatu fakta bahwa skrup cacing dapat mengubah roda gigi cacing, tetapi roda gigi cacing tidak dapat mengubah skrup cacing. Ini berarti bahwa jika motor gagal, setiap rotasi manual oleh pengemudi akan terhalang oleh kendala drive cacing ini. Singkatnya, kemudi akan macet. Untuk mengatasi masalah ini, rotasi dan kemudi tidak pernah terhubung langsung ke roda gigi cacing. Sebaliknya, ia melewati satu set roda gigi planetari. Di sini rotasi pengemudi diberikan ke roda gigi sun. Output diambil dari carrier dan roda gigi cacing juga menjadi roda gigi cincin untuk set roda gigi planetari. Saat pengoperasian normal, daya dari roda gigi ring akan mudah dipindahkan ke carrier. Dalam kasus kegagalan motor, roda gigi cincin tidak bisa bergerak. Namun, Anda bisa melihat rotasi manual pengemudi dari roda gigi sun akan ditransfer ke carrier dan akhirnya ke roda gigi pinion. Apakah Anda ingin belajar lebih detail tentang mekanisme yang lebih menarik serupa dengan kemudi menggunakan pembelajaran interaktif berukuran mini? Maka Brilliant.org adalah tempat yang tepat untuk Anda. Silakan lihat kelas otomotif interaktif Brilliant.org di deskripsi. Anda bisa mendaftar gratis dan 200 pemirsa teknik rekayasa pertama akan mendapatkan diskon 20% langganan premium tahunan. Terima kasih. Hal yang menakjubkan tentang mobil adalah Baik, dengan berakhirnya video tadi, maka kita sudah sampai di penghujung pemaparan materi sistem kemudi. Akhir kata saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.